Hari itu langit tampak mendung, seakan turut merasakan kesedihanku. Si manis, kucing kecil kesayanganku, sudah beberapa hari terbaring lemah. Nafasnya tersengal, matanya yang biasanya cerah kini terlihat sayu. Dokter hewan berkata, ia terserang virus yang menyerang organ dalamnya. Aku tak ingin menyerah. Dengan segera, aku membungkusnya dengan selimut hangat, lalu membawanya ke klinik hewan. Sepanjang perjalanan, ia hanya diam. Sesekali membuka mata, seolah masih berusaha kuat demi aku. Di dokter, ia diberi obat dan infus. Aku sempat berharap ia akan kembali pulih. Namun, di perjalanan pulang tubuhnya mulai dingin. Nafasnya semakin lemah, dan akhirnya berhenti. Di pangkuanku. Di dalam mobil, si manis pergi. Tak ada suara, hanya keheningan yang menyayat hati. Aku menatapnya, memeluknya erat, berharap itu hanya mimpi. Si manis, kau bukan hanya kucing. Kau teman, keluarga, dan pelipur lara. Kini kau bebas, tak lagi sakit. Terima kasih sudah memberikan kasih sayang yang begitu tulus. Hari itu sebenarnya seperti hari biasa, kecuali bahwa aku bangun dengan perasaan tidak tenang. Sejak pagi, si manis, kucing kecil yang sudah menemaniku bertahun-tahun, terlihat sangat lemah. Ia tidak mengeong seperti biasa saat aku bangun, tidak mengikuti langkahku ke dapur, dan tidak menunjukkan minat terhadap makanan kesukaannya. Aku tahu ada yang tidak beres. Beberapa hari sebelumnya, ia sudah mulai terlihat lesu, tidak seaktif biasanya, tapi aku berharap itu hanya kelelahan. Tapi pagi itu, matanya sayu, nafasnya pendek-pendek, dan tubuhnya dingin. Tanpa pikir panjang, aku membungkus tubuh kecilnya dengan kain hangat dan membawanya ke dokter hewan. Dalam perjalanan, ia terbaring lemas di pangkuanku. Mobil melaju di jalanan yang terasa begitu panjang. Tanganku tak henti mengelus kepalanya, berharap sentuhanku bisa memberinya sedikit kenyamanan. Sesekali, ia membuka mata, melirikku dengan tatapan yang sulit aku lupakan. Tatapan yang seolah berkata, aku lelah, tapi aku tahu kamu ada di sini. Sampai di dokter, ia langsung diberi pertolongan. Suntikan, infus, dan segala upaya dilakukan. Aku duduk di sampingnya, menggenggam kakinya yang kecil dan dingin. Dokter mengatakan virus yang menyerangnya begitu ganas, dan tubuhnya sudah terlalu lemah untuk melawan. Tapi aku tetap berharap. Meskipun kecil, harapan itu tetap aku pegang. Setelah beberapa saat, dokter menyarankan untuk membawanya pulang. Memberi waktu untuk istirahat. Dalam hati kecilku, aku tahu. Mungkin ini adalah waktu kami yang terakhir bersama. Dalam perjalanan pulang, jalanan terasa sunyi meski ramai. Di kursi penumpang, aku menatap wajah kecilnya yang terbungkus selimut. Tiba-tiba, nafasnya semakin pelan, tubuhnya mulai menggigil pelan. Lalu diam. Di detik itu, waktu seakan berhenti. Aku memanggil namanya berulang kali, mencoba mengguncang tubuh kecilnya dengan lembut, tapi tidak ada lagi gerakan. Si manis, kucing kecilku yang paling setia, telah pergi. Dalam pelukanku, aku tak bisa menahan tangis. Dida. Hari-hari sebelumnya, si manis masih lincah seperti biasa. Tapi pagi itu, ada yang berbeda. Ia hanya tergeletak di sudut lantai, di dekat tembok, tubuhnya menyamping, matanya sayu. Biasanya, ia akan langsung bangkit begitu aku lewat, mengeong manja minta dielus, tapi hari itu ia hanya diam. Aku mendekat, memanggil namanya, ia hanya menoleh perlahan. Tak ada tenaga untuk bangkit, hanya helaan nafas pelan yang terdengar. Aku tahu ada yang salah. Setiap detik yang berlalu seperti menambah kegelisahanku. Aku mencoba memberinya makanan kesukaan, tapi ia hanya mencium sebentar, lalu memalingkan muka. Itu bukan si manis yang kukenal. Selalu semangat, selalu riang, aku mulai mencari tahu. Menebak-nebak gejala, berharap ini hanya masuk angin biasa pada kucing. Tapi tubuhnya mulai dingin, dan nafasnya semakin berat. Dengan panik, aku bersiap membawanya ke dokter. Di dalam mobil, aku memangku tubuh kecilnya yang lemah, dibalut kain hangat. Sepanjang jalan, aku mengelus bulunya yang lembut, berdoa dalam hati agar ia tetap bertahan. Ia masih membuka mata, meski tak selebar biasanya. Ia masih sadar. Masih bersamaku. Di dokter, aku berharap mukjizat. Tapi tubuh kecil itu sudah terlalu lemah. Setelah semua usaha, kami akhirnya pulang. Tapi Tuhan punya rencana lain. Di kursi mobil yang sama, saat aku berpikir akan membawanya kembali ke rumah, ia justru pergi. Dalam diam. Dalam pelukanku.
Sebuah kisah nyata tentang kucing kecilku yang berpulang di pelukanku. Setelah berjuang melawan virus yang tak terlihat, hari-hari awal gejalanya adalah saat di mana hatiku mulai terusik oleh kekhawatiran yang samar. Si manis, kucing berbulu putih jingga yang sudah menemaniku bertahun-tahun, mendadak berubah. Ia tak seceria biasanya. Tidak ada lagi suara langkah kecilnya yang lincah, tidak ada lagi cakarannya di sofa, tidak ada lagi kejar-kejaran imajiner dengan bayangan di tembok. Pagi itu, kutemukan dia terbaring diam di pojok rumah, tepat di atas lantai keramik yang dingin. Ia menyenderkan tubuhnya ke dinding, dengan mata yang tak sepenuhnya terbuka. Napasnya pendek-pendek. Bukan hanya lelah. Ini seperti kepasrahan yang tak terucap. Ia tidak mengeong. Tidak protes. Hanya diam, aku duduk di sampingnya. Menyentuh punggungnya yang biasa hangat, kini terasa dingin dan kurus. Jantungku serasa dicekik oleh rasa takut. Aku tahu, ini bukan hal sepele. Ada sesuatu di dalam tubuh mungilnya yang sedang bertarung habis-habisan. Tapi ia tidak bisa bicara. Ia hanya menatapku sejenak, dengan sorot yang seperti berkata, "Aku sedang berusaha kuat, untuk kamu." Sore itu aku memutuskan membawanya ke dokter hewan. Aku membungkusnya dengan selimut putih bersih. Ia hanya diam, matanya tetap terbuka namun kosong. Di dalam mobil, ia terbaring di pangkuanku, menghadap ke langit-langit mobil. Perjalanan itu begitu sunyi, hanya diisi oleh bisikan lirihku. "Bertahan ya, nak. Kita ke dokter. Kamu pasti sembuh." Di klinik, suasana begitu hening. Suara detak jarum jam terdengar jelas ketika dokter menyuntikkan obat, memasang infus kecil ke kakinya yang lemah. Si manis tak menolak, tak melawan, ia hanya pasrah. Seolah tahu waktunya sudah dekat. Dokter mengatakan kondisinya kritis. Virus itu menyerang dengan cepat, menghancurkan dari dalam. Aku ingin marah. Pada virus. Pada dunia. Pada diri sendiri karena merasa terlambat. Tapi lebih dari itu, aku ingin memeluknya erat, menenangkan dia.